Selamat bertemu kembali. Selamat datang di mata kuliah statistika. Saya Muhammad Riza, dosen di program studi teknik mesin Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung yang menjadi pengampu pada mata kuliah ini. Pada sesi ini kita akan membicarakan dengan nilai tepi kelas atau class boundaries. Jadi kalau pada sesi pertama dan kedua kita sudah membahas tentang distribusi frekuensi relatif. Kemudian pada waktu di sesi 2 kita sudah membahas dengan nilai tengah. Apa yang akan kita bicarakan kali ini adalah juga satu hal yang penting, di mana kalau nilai tengah itu mewakili dari sekian banyak interval, yaitu nilai batas kelas bawah dan atas, maka kelas boundaries ini, atau nilai tepi kelas, yaitu kita akan mencari nilai batas antara kelas yang memisahkan nilai kelas antara kelas 1 dengan kelas lainnya. Jadi kelas yang di atas dengan kelas yang sebelumnya. Caranya adalah dengan menjumlahkan nilai kelas atas, jadi kelas yang sebelumnya dengan nilai kelas yang sesudahnya. Ya, penjumlahan nilai kelas dengan nilai bawah kelas sebelumnya dengan nilai kelas yang setelahnya. Berikut adalah contohnya. Kalau ini adalah data dari distribusi frekuensi yang kita bahas pada sesi 1 dan kedua, maka pada sesi ini kita akan membahasnya nilai tepi kelas. Nah, kalau kita punya interval 215 sampai 2122, ini rentangnya adalah 1907 atau 907, gitu ya, 215 sampai 1907 jadi 2122. Kita mempunyai data 14. Untuk saya ulangi kembali, ini adalah nilai dari saham yang dijual pada lantai bursa dengan total perusahaan yang menjual sahamnya adalah 20. Di 14 tambah 3, 17 tambah 3 adalah 20 perusahaan. Nah, nilai tengah kita sudah dapat, nilainya adalah 215 tambah 212 dibagi 2. Itu adalah nilai tengah. Nah, sekarang yang kita membahas tentang nilai tepi kelas. Nilai tepi kelas kita peroleh dengan seperti contoh pada nilai tepi kelas 2. Kita bahas nilai tepi kelas 2 dulu, yaitu nilai tepi kelas, batas kelas atas pada kelas sebelumnya, ditambah dengan nilai kelas bawah pada kelas setelahnya. Jadi 212 ditambah 213 dibagi 2, maka kita akan memperoleh nilai 2122,5. Ini sangat mudah Anda pelajari. Bagaimana sebenarnya kalau jika kita punya kelas 1 di mana belum ada batas kelas atas dari sebelumnya? Caranya dengan menjumlahkan saja dari 214, kita asumsikan bahwa 215 ini adalah monomer dan setelahnya juga, sebelumnya juga adalah bilangan bulat. Jadi 214 ditambah 215 dibagi 2, kita akan memperoleh nilai 214,5. Nah, ini adalah awal bagaimana kita mencari nilai tepi kelas kalau kita berada pada kelas 1. Di kelas pertama, 215 tambah 214 seperti berikut, dan Anda bagi dengan 2. Maka dia akan memperoleh 214,5. Begitu selanjutnya. Kalau kita akan menemukan nilai tepi kelas untuk kelas ketiga, caranya adalah dengan menjumlahkan nilai batas kelas atas pada kelas 2, dijumlahkan dengan batas kelas bawah pada kelas 3, dibagi dengan 2, maka dia akan memperoleh nilai 4030,5. Begitu selanjutnya. Bagaimana dengan kelas yang terakhir seperti ini? Dia adalah dengan menjumlahkan 9754 ditambah dengan 9755 dibagi 2 dan akan memperoleh nilai 9754,5. Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya tentang frekuensi kumulatif.
Kalau pada sesi 1 dan 2, kita sudah membahas tentang frekuensi relatif. Frekuensi relatif itu, saya ulangi lagi, adalah frekuensi tiap kelas dibagi dengan total. Berbeda dengan frekuensi kumulatif. Ya, kita ada dua istilah, ada frekuensi relatif, kita ada frekuensi kumulatif. Kalau frekuensi relatif, seperti kita bicarakan pada sesi 1 dan 2, itu adalah frekuensi tiap kelas dibagi dengan total, dia akan mengeluarkan berupa persentase. Dan pada kali ini kita membahas tentang frekuensi kumulatif, yaitu menunjukkan seberapa besar jumlah frekuensi pada tiap kelas tertentu. Jadi dia sifatnya ini adalah menjumlahkan, akumulasi dari kelas-kelas sebelumnya. Ya. Kita ada mempunyai frekuensi kumulatif itu ada dua, yaitu frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Bagaimana contohnya dan bagaimana cara menghitung frekuensi kurang dari dan lebih dari tersebut? Kita bisa perhatikan contoh berikut. Ini adalah frekuensi kumulatif kurang dari. Ini merupakan penjumlahan dari mulai frekuensi terendah sampai kelas tertinggi, dan jumlah akhirnya merupakan jumlah data, yaitu 20. Kita perhatikan sebagai berikut. 215, ini ada kelas pertama dengan interval 215 sampai 2122. Nilai tepi kelas, seperti yang sudah kita bicarakan pada slide sebelumnya, adalah 214,5. Frekuensi kumulatif kurang darinya adalah 0. Dari mana kita memperoleh nilai 0 pada frekuensi kumulatif kurang dari? Yaitu kita bisa membayangkan bahwa kalau kita mempunyai nilai 214,5, berapakah nilai yang melebihi dari 214,5? Berapakah nilai yang kurang dari 214,5? Sedangkan kita ketahui bahwa data terendah dari kumpulan data yang 20 ini adalah 21215. Ditanyakan, frekuensi kumulatif kurang dari 214,5. Sudah pasti jawabannya tidak ada, karena itu maka jawabannya adalah 0. Kalau kita lanjutkan ke kelas 2 dengan interval 2123 sampai 4030, nilai tepi kelasnya adalah 2122,5. Berapakah jumlah data yang kurang dari 2122,5? Berapakah jumlah data yang kurang dari 21? Yaitu mulai dari data yang 0 sampai ke 2122,5. Yaitu kita mempunyai 14 data, ya. Karena data 2122 sampai 2122 frekuensinya 215 sampai 2122, frekuensi relatifnya dia punya nilai 14, ya. Nah, ini adalah nilai dari 14 tersebut. Dan kalau kita lanjutkan, berapakah nilai frekuensi kumulatif kurang dari untuk kelas 3? Kalau kita mempunyai data di sini 0 dan di sini 14, kalau kita mengacu pada frekuensi relatif, kita punya 3 frekuensi, 3 data yang kurang dari 4030, 4030,5. Kita punya 3. Jadi 14 ditambah 3, dia akan menjadi 17. Ya. Dan pada 3 yang terakhir, seperti kita bicarakan pada sesi 1 dan 2, pada frekuensi relatif, kita mempunyai datanya 1, dan ini 1, dan ini 1. Jadi, sudah pasti penjumlahannya 17 ditambah 1 jadi 18, 18 tambah 1 jadi 19, dan 19 ditambah 1 akan menjadi 20. Ini adalah frekuensi kurang dari. Kalau kita perhatikan untuk frekuensi kumulatif lebih dari, caranya lebih kurang sama, ya. Cuma pada frekuensi lebih dari, kita akan mencari nilai yang lebih dari, lebih besar dari pada kelas 1 contohnya. Kita mulai tepi kelas 214,5. Berapakah nilai pada 20 set data tersebut yang lebih dari 214,5? Sudah pasti seluruh data itu melebihi dari 214,5. Karena data terendah saja itu 215. Sudah pasti ini akan mencakup seluruh data yang kita miliki. Bagaimana dengan kelas 2? Berapakah nilai tepi kelas yang
lebih dari 2122,5. Kita mempunyai 14 data yang kurang dari 2122,5. Nah, untuk menjadi lebih dari itu pasti 20 dikurang 14. Maka kita mempunyai 6 data. Kita punya 6 data. Berapakah selanjutnya untuk data kelas 3, 4031 sampai 5938, kita mempunyai nilai tepi kelas 4030,5. Frekuensi kumulatif lebih dari 4030,5, yaitu kita mempunyai 3 data. Begitu selanjutnya, kita akan mempunyai datanya kurang dari itu adalah 1 data, jadi 2. Ada 1 lagi data, itu akan jadi 1. Sampai datanya totalnya menjadi 0. Baik, ini adalah frekuensi kumulatif gabungan antara kurang dari dan lebih dari. Kita perhatikan di sini, kalau kurang dari adalah 0, 14, 17, 18, 19, 20. Karena ini kita punya datanya, pasti dari awal kita 0, karena kurang dari 215 itu tidak ada. Kemudian kita punya 14, ya, kita punya 14. Kemudian kita punya 17, karena ini kumulatif ya, ada 3, 12 tambah 3 jadi 17. 17 tambah 1 jadi 18, tambah 1 jadi 19, tambah 1 jadi 20. Begitu juga kalau kita mempunyai lebih dari 215. 215 sampai nilai 2122. Nilai tepi kelasnya 214,5. Sudah pasti nilai yang lebih dari 215, 214,5 adalah nilai keseluruhan ini. Karena nilai terkecil ada 215, maka nilai yang lebih dari 214,5 ada nilai 14 tambah 3 tambah 1 tambah 1 tambah 1, yaitu totalnya adalah 20. Nah, kalau lebih dari 212,5. 212,5 adalah data setelah ini. 3 tambah 1 tambah 1 tambah 1, yaitu 6. Lebih dari 4035 itu data yang lebih dari, mulai dari setelah kelas 2, yaitu 4031. Berapa datanya? Ada 1, 2, 3. Kita punya 3 datanya untuk lebih dari sini. Ya. Kemudian selanjutnya adalah lebih dari 5938,5. 5938,5 titiknya adalah antara sini dan kelas 4 setelahnya, yaitu ada 2. Ya. Begitu selanjutnya sampai 9754,5, pasti tidak ada lagi datanya di bawah sini. Makanya datanya adalah 0. Sederhana saja, dan Anda bisa pakai logika Anda, nggak usah pakai rumus, nggak usah pakai cara-cara lain dan sebagainya. Mulai dari interval dan frekuensi ini, Anda dengan mudah bisa menentukannya. Nah, salah satu cara bagi Anda untuk menggambarkan distribusi frekuensi, karena distribusi frekuensi itu sejatinya dia berusaha menyederhanakan dari banyak data yang sudah tersebar, untuk Anda bisa sederhanakan, ya, melalui serangkaian langkah tadi, kita sudah bisa menyederhanakan sebenarnya datanya. Dan akan lebih mudah ketika Anda mengkonversi data tersebut ke dalam sebuah grafik. Kenapa? Karena pada cara kerja otak manusia, bahwa otak kita itu akan lebih mudah dan lebih tertarik untuk melihat gambar, ya, dan lebih mudah yang ditampilkan dalam bentuk visual, sehingga lebih mudah diingat daripada kita menyajikannya dalam bentuk angka. Ya. Grafik digunakan sebagai kesimpulan tanpa kita harus kehilangan makna dari data yang sudah kita analisa itu tersendiri. Kita bicarakan mengenai grafik histogram, misalnya. Grafik histogram itu menghubungkan merupakan diagram balok, ya, yang menghubungkan antara tepi kelas dengan frekuensi. Tepi kelas itu pada sumbu X dan frekuensi pada sumbu Y. Ini tepi kelasnya 204,5 sampai selanjutnya. Dan ini adalah frekuensi. Jadi sumbu X adalah kelas,
interval, tepi kelas interval, dan sumbu Y tegak lurus terhadap sumbu X itu merupakan frekuensinya. Caranya sederhana, ya kita tinggal memplotkan. Jadi kalau ini adalah tepi kelas 1, tepi kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Ya, ini kelas yang tidak mempunyai data. Kita bisa lihat di sini bahwa kita tinggal plotkan aja datanya. Kalau tepi kelas 1, ini tepi kelas 1, jumlah datanya adalah 14. Tepi kelas 2, jumlah data frekuensinya ada 3. Dan tepi kelas 3, 4, dan 5 seterusnya, masing-masing adalah 1. Nah, ini adalah histogram. Sehingga ini dengan lebih mudah kita untuk mencernanya, untuk memahami datanya. Bahwa kita dapat tahu melalui histogram ini, bahwa yang kuning ini adalah yang paling tinggi frekuensinya, yaitu kelas interval antara 215 sampai 2122. Jadi kalau kita ditanya nanti berapakah jumlah perusahaan yang menjual dengan harga sahamnya berada di antara 215 sampai 2122. Kita dengan mudah dengan memperhatikan dari grafik ini bahwa yang kuning ini adalah yang tertinggi, yaitu jumlah perusahaan yang menjual sahamnya antara Rp215 sampai Rp2.122, ada 14 perusahaan yang menjualnya. Dan berapakah perusahaan yang menjual saham dengan nilai antara 2.123 sampai 4.030? Itu ada 3 perusahaan. Dan ternyata bahwa perusahaan dari papan tengah yang mempunyai nilainya di tengah sampai ke nilai yang tertinggi itu cuma terdiri dari 1 perusahaan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa sebagian besar perusahaan yang menjual sahamnya di lantai bursa ini dari 20 yang menjualnya sebagian besar yaitu 14 perusahaan, yaitu 70%-nya itu adalah berada yang menjual sahamnya dengan kisaran harga 215 sampai 2122. Grafik poligon itu cara kita lain untuk mendeskripsikan melalui gambar, ya, menggabungkan titik tengah kelas dengan jumlah frekuensi, ya. Ini salah satu caranya. Ini adalah frekuensi nilai tengah. Ini adalah frekuensinya kita tinggal plotkan saja kalau nilai tengahnya. Kelas 1, 2, 3, 4, 5, 14, 3, 2, 14, 3, 1, 1, dan 1. Itu adalah poligon. Ya. Ini nanti selanjutnya kita akan gunakan juga untuk kita menggambar kurva Ogive, yaitu kurva kurang dari atau lebih dari. Nah, kurva Ogive ini merupakan diagram garis yang menunjukkan kombinasi antara input kelas dengan frekuensi kumulatif. Ini adalah hasil dari frekuensi kurang dari dan lebih dari, yaitu frekuensi kumulatif yang kita sudah bicarakan pada slide sebelumnya. Nah, frekuensi kumulatif kurang dari lebih dari ini bisa kita gambarkan dengan dalam satu kurva Ogive, tapi terdiri dari kurang dari dan lebih dari. Ini adalah hasil dari plotting data yang biru. Yang biru ini adalah mulai dari 0, ya, mulai dari 0, kemudian datanya menjadi 14, menjadi 17, menjadi 18, 19, dan 20 terakhir. Ini adalah untuk frekuensi kumulatif kurang dari, ya. Dan pada frekuensi kumulatif lebih dari, kita lihat datanya di sini. Ini ada plotting data yang ini, yang berwarna pink ini, start dari 20, kemudian 6, kemudian 3, kemudian 2, kemudian 1, dan 0. Ya, ini adalah frekuensi kumulatif
lebih dari. Nah, apa fungsinya dari kurva Ogive ini? Dia akan menentukan berapa persen yang bersinggungan, berpotongan, ya. Ada 2 garis perpotongan. Ini akan mudah kita menganalisa bahwa sebagian besar, bahwa 50% dari data ini, yaitu frekuensinya 10, ya ada 10 data, artinya itu ada 50% berada pada 1 dan 2. Ya, 50% sebagian besar datanya itu adalah separuh dari jumlah satu set data yang kita coba analisa di sini. Jadi ada 14 data, ya, ada 14 data dari 20. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa 50% data yang kita analisa itu berada di bawah kelas 1 dan 2. Itu adalah kurva Ogive. Ini adalah tautan penting dari penjelasan dan tutorial secara lanjut. Anda bisa saksikan sini bagaimana pembuatan kurva Ogive dan penjelasan dari kurva Ogive tersebut. Saya rasa pembahasan tentang kurva Ogive ini telah membawa kita ke akhir dari sesi ini. Jangan lupa untuk mempelajari tautan dan mengerjakan tugas yang diberikan sebagai tambahan untuk memperkaya Anda tentang materi pada sesi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai bertemu lagi pada sesi selanjutnya.